Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Anwar, asal madrasah dari Min 4 Jombang. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 LPTK IAIN Kediri, Mapel Al-Quran Hadis kelas 4. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi hukum bacaan nun sukun dan tanwin, yakni idhar dan ikhfa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, sehat, luar biasa, Allahu Akbar, yes! Semuanya selanjutnya saya absen terlebih dahulu sebelum kita mulai pembelajaran hari ini. Pertama, Adel, Aisyah, Aisyahwa, Alfi Nuris, Alfi Salsa, Azahra, Bilqis, Husainatul. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, coba semuanya berdiri. Semuanya saya cek kerapiannya, baik dari kopiahnya, dasinya, sama kerudungnya, anak perempuan yang belum rapi, tolong dirapikan dulu. Baik, sudah rapi ya. Kita akan menyanyikan dulu terlebih dahulu lagu Garuda Pancasila untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap tanah air tercinta. Sudah apa semuanya? Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang surah At-Takasur. Ada yang masih ingat surah At-Takasur itu ada berapa ayat? Kandungan surah At-Takasur. Bilqis. Iya, pandai. Dalam mempelajari Al-Quran kita harus mempelajari tentang ilmu tajwid. Seperti yang kita tampilkan di slide, ilmu tajwid adalah ilmu tentang tata cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Jadi ketika pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini, setelah kalian mempelajari materi, diharapkan sampai dapat menjelaskan hukum bacaan idhar dan ikhfa dengan benar. Yang kedua, masuk materi, coba saya tanya dulu. Ada yang tahu apa itu ilmu tajwid? Siapa? Ilmu tentang cara membaca Al-Quran. Iya, benar sekali. Yang kedua, apa itu ikhfa?
Asna. Artinya sama-sama. Iya, pandai sekali. Membaca Al-Quran itu harus dengan ilmu tajwid yang benar. Tujuannya adalah untuk menghindari kesalahan serta makna dari ayat Al-Quran itu sendiri. Makanya sampai harus mempelajari Al-Quran dengan menggunakan ilmu tajwid yang benar. Salah satunya yang ada, kita lebih dulu materi yang ada di video, disimak dengan baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat idhar. Menurut bahasa artinya jelas atau terang. Bacaan idhar dalam hukum bacaan nun dan sukun tanwin disebut idhar halki. Sedangkan menurut bahasa, idhar halki menurut bahasa berasal dari kata hak yang artinya tenggorokan. Menurut istilah, idhar halki adalah apabila ada huruf nun sukun seperti ini hurufnya, ini nun sukunnya, atau tanwin. Tanwin ada 3. Yang pertama ada fathah tain, yang kedua kasroh tain, dan yang ketiga ada dhammah tain. Jadi jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 6 huruf halki, yakni hamzah, ha, ain, kha, ghain, kha, maka cara membacanya harus terang dan jelas, tidak samar-samar atau dengung. Bacaan ikhfa dalam bacaan hukum nun sukun dan tanwin disebut ikhfa hakiki. Sedangkan hukum bacaan ikhfa hakiki terjadi apabila huruf nun sukun ini seperti tadi idhar nun sukun atau tanwin ada fathah tain, kasroh tain, dhammah tain bertemu dengan huruf ikhfa. Huruf ikhfa ada banyak ya, ada 15. Maka cara membacanya disamarkan. Adapun huruf ini dibaca ikhfa karena ada nun sukun, ini nun sukun saya lingkari bertemu dengan ta. Jadi wala antum ini dibaca ikhfa karena ada nun sukun bertemu dengan ta. Selanjutnya menurut bahasa artinya apa ya? Jelas atau nah, jadi bacaan idhar yakni apabila ada hukum bacaan nun sukun ini seperti ini cara. Ini nun sukun atau tanwin. Tanwin itu ada berapa? 3. Yang pertama apa ini? Laten. Yang kedua, yang ketiga bertemu dengan salah satu dari berapa huruf idhar tadi? 6. Yang pertama apa? Hamzah, ha, ain, dan kha. Maka cara membacanya harus jelas atau terang, tidak samar atau tidak dengung. Apa ya ini? Menyamarkan. Bacaan ikhfa adalah apabila ada nun sukun sama seperti tadi dan tanwin bertemu dengan bacaan ikhfa, ini paling banyak hurufnya ada berapa ya? 15. Ya, ini apa ini? Ha? Jadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa yang jumlahnya 15, maka dibaca samar. Ada yang bisa baca nomor 1 ini? Umar, baca Umar. Apa Umar? Wala antum, benar yang dibaca Umar. Jadi ini dibaca ikhfa karena ada apa Mar? Nun sukun bertemu dengan a. Selanjutnya siapa? Yang kedua Pak. Ini cara bacanya bagaimana Pak? Unsa dibaca ikhfa karena ada Nun sukun bertemu sa. nun sukun bertemu dengan sa. Selanjutnya Fauzia coba apa ya? Dikol bin salim. Difal bin Salim dibaca ikhfa karena ada Tanwin.
tanwin bertemu dengan Sa. sa. Ini ya, penjelasan materi tadi mungkin ada yang bertanya. Saya Ustaz. Apa? Jawab. Contoh bacaan ikhfa itu apa Ustaz? Ya, contoh bacaan ikhfa. Saya beri contoh ini ya. Tadi bikol bin salim, bukan dibaca bikol bin salim, tapi agak disamarkan bikol bin salim gitu ya. Jadi dibaca ikhfa karena ada kasroh tain atau tanwin bertemu dengan sa. Mungkin selanjutnya kalian saya beri tugas untuk diskusi kelompok. Ini tempat duduknya sudah benar seperti ini kelompok. Nanti kalian cari bacaan idhar dan ikhfa dalam surah Al-Ghasyiyah dan surah-surah pendek dalam Al-Quran. Tuliskan hasilnya nanti seperti ini di slide yang sudah saya tampilkan. Kolomnya seperti ini ya nanti. Setiap kelompok nanti tadi silakan dari kelompok 1 mempresentasikan hasilnya diwakili oleh Kaila. Silakan Kaila. Pembacaannya izhar. Alasannya kalau suatu bertemu kha. Narun dan hukum bacaannya izhar. Alasannya kalimat bertemu kha. Min an. Hukum bacaannya izhar. Alasan yang sukun bertemu an. Min an ya. Hukum bacaannya izhar. Alasan Tepuk satu. Dua. Dari presentasi kelompok 1 tadi sudah saya lihat semuanya sudah benar dan sesuai dengan hukum bacaan idhar dan ikhfa. Untuk selanjutnya silakan dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya diwakili oleh Akila. Dari bacaannya ikhfa karena disukun hukum bacaan ikhfa karena nun sukun bertemu jin. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya, saya minta beri tugas. Tugasnya adalah mengerjakan LKPD. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Cara mengerjakannya adalah lewat online. Jadi mengisi di Google Form. Ini linknya. Silakan dikeluarkan. Jadi saya ambil kesimpulan dari ini kita sudah mempelajari tentang hukum bacaan idhar dan ikhfa. Belajar ilmu tajwid itu hukumnya adalah fardu kifayah. Sedangkan membaca Al-Quran dengan tajwid itu adalah hukumnya fardu idhar. Dari ini mungkin siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran yang kita lakukan hari ini? Deras. Dari hukum bacaan idhar dan ikhfa. Idhar artinya jelas, sedangkan ikhfa artinya sama. Huruf idhar ada 6, sedangkan huruf ikhfa ada 15. Deras. Hari ini kita sudah mempelajari tentang ilmu tajwid, yaitu hukum bacaan nun, sukun, dan tanwin. Saya harapkan ketika kalian sudah mempelajari hukum bacaan nun, sukun, dan tanwin, kalian dapat
mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari saat membaca Al-Quran. Selanjutnya di rumah saya berikan tugas mengerjakan di buku paket halaman 55. Kalian kerjakan di rumah dengan sungguh. Untuk selanjutnya minggu depan kalian akan mempelajari tentang hadis tentang takwa. Silahkan kalian baca sendiri di rumah materinya agar ketika saya menyampaikan materi sampai sudah siap. Oke, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.